Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Herrera Senja. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai di rumah suasana tampak sepi. Tidak ada siapapun di sana kecuali satu abdi. Tuk Ranu memikirkan di mana dan bagaimana keadaan cucunya. Sudah lewat tengah hari belum pulang. Mungkinkah dia di makam? Tanyanya pada diri sendiri. Untuk itu Tuk Ranu meminta abdi untuk menjemput Arai di pemakaman. Abdi itu pun pergi. Memang benar dugaan Tuk Ranu bahwa cucunya berada di makam. Abdi pun menghampiri Arai yang duduk bersimpu di kubur istrinya. "Empu, marilah pulang, Datuk merisaukan kau," ujar Abdi itu pelan. Arai mendongak sekilas, lalu kembali menatapi gundukan tanah dengan taburan bunga yang perlahan layu. "Kau pulang saja," usirnya. Keadaan Arai hampir sama seperti kemarin. Tubuhnya kotor berbalur tanah, bibirnya kering mengelupas seharian tidak meneguk air. Semangat hidupnya sirna bersama dengan terkuburnya jasad sang istri. "Empu harus pulang, kalau tidak Datuk akan marah nanti." Susah payah Abdi itu membujuk Arai untuk pulang. Tetap saja Arai bergeming duduk di sana. Akhirnya Abdi pergi setelah gagal membawa Arai pulang. Ia melaporkan penolakan Arai pada Tuk Ranu. Entah apa yang dilakukan Arai. Tuk Ranu marah. Ditunggunya Arai sampai pulang. Petang hari Arai pulang bersama dengan Umay yang baru selesai membongkar pajangan pelaminan. "Bang Arai, habis dari mana kau bang?" tanya Utri yang kebetulan mengikuti Umay sampai ke rumah Tuk Ranu. Arai tersenyum, tapi senyumnya tampak pedih sekali. "Aku baru pulang menemani Dara," sautnya, kemudian berlalu. Utri tercengang. Ia mengira Arai baru pulang dari berkebun karena kumal sekali. "Sedih melihatnya Ut. Dari kemarin Arai sudah seperti itu," Umay menimpali. Utri menatap getir. Memang sesakit itu kehilangan sosok yang disayang. Hal itu pun terjadi pada dirinya. Awang tiba-tiba pergi dan tidak pernah muncul lagi. Bukan tidak sakit rasanya. Seandainya bisa meminta, maka Utri akan minta dipertemukan dengan sosok itu. Walau sejenak, Utri hanya ingin meminta maaf atas permintaan Awang yang tidak bisa ditepati. Begitupun dengan Dara. Rasanya Utri ingin kembali memeluk tubuh kakaknya yang sempat ia musuhi waktu itu. Sebab ambil bagian mendukung Kasmi agar membuang janin gaib yang dikandungnya. Malam-malam tidak ramah akan mendatangi Utri setiap waktu. Ia rindu teringin sekali berjumpa dengan Awang. Utri lekas tidur agar bisa memimpikan sosok itu kembali. Dan kini ia berada di padang ilalang yang sudah mengering. Tempat itu tidak lagi sama seperti saat-saat ia menemui Awang. Sunyi dan hanya terdengar kesiur angin. Utri berjalan ke batu besar dan duduk di atasnya. Ia mengenang masa-masa indah kala itu, dan hal sama dilakukan oleh Arai. Ia duduk di tengah rumah panggung yang jadi tempat tinggalnya selama 2 tahun. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, lalu memejamkan mata, berandai-andai Dara ada di sana. Tapi nihil, bagaimanapun semuanya tidak akan pernah sama lagi. "Kau tahu, semenjak kau pergi, tidak ada sesiapapun lagi di sini. Hanya ada aku dan senja yang tidak lagi jingga." Ada banyak hal yang tidak bisa terungkap. Semuanya terangkum dalam air mata dan lamunan panjang. Bangun-bangun Utri kembali terisak tidak puas rupanya menangis di alam mimpi.
sebab dada diamuk kerinduan dan kehilangan. Awang sudah lama pergi, tapi sampai detik ini Utri masih mengharapkan sosok itu kembali, ingin menyapanya walau sejenak saja. Akhirnya malam itu Utri lewati dengan menangis dan meratap penuh sesal. Hal yang sama terjadi pada Arai. Lelaki itu duduk di tangga rumah, memandangi langit malam yang tampak kelam sekali baginya. Masa-masa kebersamaan yang sangat singkat itu membuat air mata Arai tidak mengering. Matanya bengkak. Ia sendirian dalam keadaan kacau sampai terbesit niat untuk menyusul Dara. "Kenapa kau, Ra? Harusnya aku..." Berdentam melantai papan itu tatkala dihantam kepalan tangan. Dari kejauhan dalam gelapnya malam, Tuk Ranu memerhatikan cucunya. Bukan tidak sedih melihat keputusasaan Arai, tapi harus bagaimana lagi? Ia terpaksa harus berlaku kejam, toh demi cucu satu-satunya. Tuk Ranu tidak sanggup memandang cucunya yang berantakan itu. Ia pergi dari sana dan berharap waktu akan cepat merubah semuanya. "Jangan mengikutiku!" Tuk Ranu membentak garang di tengah melangkah. Ia gusar dengan sosok kuntilanak yang hendak mengikutinya pulang. Suara cekikikan yang mengerikan itu perlahan menjauh dan hilang. Semua makhluk halus di sana seperti ketakutan ketika Tuk Ranu lewat. Ada yang hanya mengintip dari balik pepohonan dan ada yang langsung menepi atau pergi jauh. Namun, kuntilanak tadi mengikuti Tuk Ranu karena tertarik dengan sosok jin wanita yang selalu mengikuti Tuk Ranu. Jin itulah yang selalu pasang badan untuk melindungi Tuk Ranu. Akhir dari malam ini adalah tidak tidur. Tuk Ranu tidak bisa tidur sebab selalu teringat Arai. Memangnya sejak kapan ia tidur nyenyak? Sejak Teluk pemusnah keturunan meneror keluarganya, Tuk Ranu tidak pernah bisa tidur nyenyak karena takut. Takut kehilangan orang-orang terkasih. "Luhai, ternyata mengerikan juga bila kehilangan orang yang disayang," celetuk salah satu abdi tatkala mereka masih mendengar senandung Melayu sudah selarut ini dari kamar Tuk Ranu. "Kau lihatlah Empu, dia tampak putus asa sekali kehilangan istrinya," timpal Luhai. Kedua abdi itu beranjak untuk tidur seakan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada keluarga besar tuan mereka. Senandung kidung Melayu itu mampu membuat orang menutup telinga karena ngeri mendengar sajaknya yang teramat pilu. Sampai sinar matahari menyembul, tidak barang sedikit mata terpejam. Tuk Rani masih betah duduk di kursi goyang usang miliknya. Pagi begini tempat yang paling ramai didatangi selain pasar adalah kedai kopi. Di sana orang-orang berkumpul menyesap kopi sembari menyantap berita-berita hangat yang dibawa oleh masing-masing mulut. Di salah satu kedai kopi, tiba-tiba datang seorang lelaki yang ikut duduk bersama pelanggan yang lain. Ia mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang hajatan yang tidak jadi digelar. "Kasihan anak Samsia gagal nikah karena ribut-ribut kemarin," cetus salah satu di antara mereka. Lalu yang lain menimpali, "Aku dengar-dengar pangkal kejadian itu karena anak Samsia yang akan menikah dirasuki oleh arwah salah satu korban tumbal Datuk Ranu." Suara-suara sumbang mulai terdengar. Mereka mulai menduga-duga. Lelaki yang baru datang tadi mulai menyuarakan kegelisahannya selama 7 hari ini. "Aku rasa apa yang dikatakan sosok yang merasuki anak Samsia memang benar adanya. Sebab 7 hari berturut-turut aku didatangi adikku dalam mimpi. Adikku meninggal setelah 5 hari menikah. Dia datang dalam mimpiku sembari meminta tolong karena telah dijadikan tumbal Tuk Ranu." Mendengar pengakuan itu tercipta dua kubur. Ada yang percaya dan tidak. Selebihnya tidak berani menyarankan pendapat mengingat Tuk Ranu salah satu orang yang disegani. Tapi kubu yang menentang Tuk Ranu lebih banyak. Koar-koar mereka akhirnya menyulut kemarahan. "Kita tidak bisa macam ini, membiarkan kejahatan terjadi di tengah-tengah kita," teriak mereka. Tahu sendiri bagaimana kabar tersebar dengan cepat melalui mulut-mulut orang di kedai kopi. Hari itu mereka berkumpul di balai desa hendak menyerang rumah Tuk Ranu. Tapi kepala desa menahan para warganya agar tidak bertindak gegabah. Lagi pula, hal mistis seperti itu sulit dibuktikan. Bila hanya melalui mimpi, lupakan saja. Namun, warga yang sudah terlanjur tersulut tidak menggubris cegahan kepala desa. "Jangan mencegah kami, Pak. Bapak pun lupa bahwa Bungai meninggal setelah 2 hari menikah."
Rahmat yang menjadi kepala desa sontak terdiam. Memang anaknya meninggal setelah 2 hari menikah, tapi ia beranggapan bahwa Bungai memang meninggal murni kecelakaan tanpa embel-embel yang lain. Tolong tenangkan diri kalian, tidak baik main hakim, apalagi masalah yang seperti ini. Sudah sebegitunya kepala desa memberi pengertian, tapi orang-orang tidak peduli. Mereka sudah geram dan tetap akan mendatangi rumah Tuk Ranu. Di rumahnya, Tuk Ranu masih berkelut dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tidak tahu saja orang-orang sudah berkumpul hendak mendatanginya. Tidak ada hal lain yang dipikirkannya selain sang cucu. Tuk Ranu pun bangun dari duduknya menemui Arai di kamar. Baru mendekati pintu, sudah menguar aroma wangi menyengat. Tuk Ranu menguak separuh pintu kamar itu. Dilihatnya Arai sedang berdiri di depan cermin, berpakaian amat rapi dan bersih. Arai mematut-matutkan diri di cermin sembari bergumam-gumam tidak jelas. Ia pun tersenyum-senyum, sesekali terkekeh pada pantulan dirinya sendiri. Arai, hendak kemana kau? Seperti ingin pergi mengapeli kekasih saja. Sindir Tuk Ranu tidak suka. Akan tetapi Arai tidak menyauti sindiran datuknya. Ia hanya fokus pada diri sendiri sembari meracau tidak henti. Sejurus kemudian Arai berlalu entah kemana sembari membawa selendang ungu yang tidak pernah ketinggal selama beberapa hari ini. Arai, kau hendak kemana? Memang sudah tidak waras kau ini, serga Tuk Ranu. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya. Arai terus berjalan sembari berbicara sendiri. Tuk Ranu tersadar di pintu kamar menatapi cucu kesayangannya yang mulai kehilangan akal sehat. Pecah 1000 hatinya melihat keadaan Arai. Kemarin ia berpikir semua akan kembali seperti sedia kala sesuai waktu berlalu. Tapi seiring waktu lenyap pula kewarasan cucu kesayangannya. Sekehilangan itukah sampai-sampai kau seperti ini, Cuk? Kenapa kau melakukan ini pada datukmu? Tuk Ranu berteriak marah menghempaskan beban yang telah lama membelenggu batinnya. Melihat Arai seperti orang sakit jiwa, pupus seluruh harapan Tuk Ranu. Serasa tiada lagi arti hidupnya. Selama puluhan tahun bertahan, akhirnya bendungan itu roboh. Air mata mengalir deras dari pelupuk mata membanjiri pipi. Sungguh, keadaan Arai sekarang sanggup membuat Tuk Ranu menangis. Padahal dulu Arai bertahun-tahun di ambang kematian, tapi melihat keadaan sekarang, rasanya lebih sakit. Selang beberapa saat Arai pergi, datang segerombolan orang yang hendak menghakimi Tuk Ranu. Mereka sudah geram, sampai-sampai ucapan kepala desa tidak lagi diindahkan. Keluar kau tuh, wanita penumbal macam kau, pantasnya diseret keliling kampung. Sorak-sorai di depan rumah gaduh sekali. Tuk Ranu bergegas beranjak hendak memastikan apa yang terjadi. Namun satu abdinya menghadang di tengah rumah. Tidak usah keluar, banyak warga di depan sana. Mereka marah pada datuk. Bukan mendengar saran abdi, Tuk Ranu malah keluar menantang warga yang sedang berkumpul di depan rumahnya. Ada apa ini? Kenapa kalian berteriak-teriak? Ini rumahku, bukan hutan, pekik Tuk Ranu. Mereka geram disauti Tuk Ranu seperti itu. Kau telah melakukan pesugihan dengan menumbalkan para pengantin yang meminta jasa kau. Orang macam kau ini tidak patut dibiarkan. Suara teriakan spontan riuh terdengar. Satu warga melempar batu sekepalan tangan menghantam kaca rumah hingga berhamburan. Kau pun harus diganjar setimpal. Setelah teriakan itu, orang-orang mulai melempari rumah Tuk Ranu dengan batu atau apapun yang ada di dekat mereka, hampir pula mengenai Tuk Ranu. Awas Tuk, mari masuk, teriak Luai. Kemarahan warga tidak bisa dibendung. Mereka murka hendak menyeret Tuk Ranu keliling kampung. Mendekatlah, kalau ingin mati menggelepar di sini. Tuk Ranu berteriak lantang membuat orang-orang langsung terdiam. Mereka menoleh saling pandang. Kalian memang cari mati rupanya. Tuk Ranu mengibaskan tangan ke udara membuat angin datang menderu. Lalu lesap. Mereka tercengang dengan kejadian itu. Kau rupanya biang keladi. Dari kemarin kau mencari gara-gara denganku. Tunjuknya geram ke arah salah satu warga yang tidak lain Paman Leha. Tuk Ranu murka menunjuk satu-satu orang di depannya. Ia pun melantangkan kalimat mengerikan yang membuat semua massa bubar seketika. Ngeri juga mereka bila nanti sampai rumah langsung muntah darah. Cukup siang itu saja mereka mendatangi rumah Tuk Ranu. Biarlah yang sudah cukup.
menjadi rahasia umum dan tidak akan berani lagi menginjakan kaki di halaman rumah itu. Mereka sadar Tuk Ranu bukan orang yang patut dilawan, mengingat lagi siapa silsilah keluarga wanita sepuh itu. Para warga tidak ingin mengambil resiko. Tidak dipungkiri, kejadian itu membuat Tuk Ranu sedikit tertekan. Ia sebenarnya resah. Para warga sudah tahu ulahnya. Ia takut stigma negatif itu akan berdampak pada Arai kelak. Ia tidak ingin sang cucu dikucilkan akibat dari perbuatannya. Kau bersihkan kaca-kaca yang berserak itu, lalu panggil tukang rumah untuk memperbaikinya, titah Tuk Ranu pada abdinya. Ia duduk termangu di kamar menghadap jendela. Bahunya mulai turun menjadi lengkungan yang tidak lurus lagi. Ada sesak yang menghantam dadanya. Baru saja 1 jam berlalu setelah kisru-kisru tadi, kini datang pula seorang lelaki parubaya. Tuk, ada yang ingin bertemu, lapor abdi. Tuk Ranu menghela, lalu bangun menemui orang itu. Tampaknya sangat penting sekali karena lelaki itu langsung mendekati Tuk Ranu sembari melapor. Tuk, cucu datuk kah yang sering datang ke pemakaman Kematang? Orang-orang mengatakan pemuda itu adalah cucu datuk. Kalau benar, tolonglah datang ke pemakaman sekarang. Cucu datuk sedang diamankan warga sebab terpergok sedang membongkar makam baru. Lelaki parubaya itu baru saja memberikan kabar paling mengejutkan. Jika benar pemuda yang dikatakan sedang membongkar makam adalah cucunya, selesai sudah rasanya hidup Tuk Ranu. Pergi sekarang, titah Tuk Ranu pada abdinya. Mereka menuju desa sebelah di mana Dara dimakamkan. Benarlah berita tentang pemuda yang membongkar makam. Terlihat salah satu rumah warga yang tidak jauh dari sana dikerumuni orang. Ternyata Kasmi lebih dulu dikabari. Ia sudah ada di sana bersama Utri, turut memberi pengertian pada Arai yang sempat mengamuk ketika dicegah. Tangis Utri pecah manakala Arai bicara sendiri. Padahal warga sudah geram ingin menghakiminya. Kau kenapa bang? Suara Utri tercekat. Ia sesegukan. Aku hendak bersama Dara, istriku di sana, sautnya lugas sembari menunjuk ke arah makam. Apa yang terjadi dengan kau ini, Arai? Walau kau bukan menantu emak lagi, tapi sebab melihat kau macam ini, ikhlaskan Dara nak. Kasmi pun tidak sanggup membendung air mata yang sudah dari tadi mengenang. Warga setempat yang nyaris mengajar Arai jadi menaruh ibah. Mereka tidak tahu bila yang dibongkar makam istri sendiri. Mereka pun tidak sadar Arai sudah mulai kehilangan akal sehat. Dara terindu sangat denganku, pastilah itu. Arai spontan bangun hendak kembali ke makam, tapi orang-orang menahannya. Abang, ikhlaskanlah. Tak kasihankah dengan Kak Dara? Kalau abang macam ini, nanti Kak Dara sedih. Arai menoleh sekilas sembari tersenyum, lalu kembali memandang ke arah pemakaman tanpa henti bergumam-gumam. Selang berapa lama, masuk mobil sedan hitam ke pekarangan rumah itu. Tuk Ranu lekas keluar menghampiri cucunya. Cuk, dipeluknya dengan erat tubuh itu. Namun Arai hanya merespon sekilas, lalu kembali bergumam sesekali tersenyum diiringi tawa. Untuk semua, maafkan cucu awak ini. Semenjak istrinya meninggal, dia sudah macam ini. Awak pun tidak bisa mencegah kepergiannya setiap hari ke makam, ujar Tuk Ranu lirik. Penjaga kuburan menyaut. Pantaslah Tuk, emang dia ini setiap pagi mendatangi makam dan pulang sendiri saat petang. Aku pernah bertanya, tapi dia tidak merespon. Kembali Tuk Ranu meminta maaf dengan warga, pun dengan Kasmi, karena Arai hampir membongkar makam anaknya. Jangan risaukan itu, awak paham Tuk. Bawalah Arai, bawa berobat sebelum tambah parah keadaannya, imbu Kasmi. Tuk Ranu pamit pulang membawa Arai. Lelaki itu sempat menolak, tapi luluh juga dengan beberapa omong kosong. Tuk Ranu disekap pilu. Apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan selama ini jadi sia-sia. Badan cucunya telah sehat, tapi pikiran dan jiwanya perlahan sakit. Kalaupun ingin mengutuk, kutuklah awak sejak awal, perintih hatinya. Bukan tidak sakit melihat cucu kesayangannya harus berakhir seperti ini. Cuk, sudahlah, lupakan yang sudah tiada. Untuk sekian kalinya, Tuk Ranu memohon yang laki-laki tidak digubris oleh Arai. Besok, aku akan membawakan darah kembang yang wangi-wangi,
gumam Arai. Usah menyebut nama Dara. Istri kau itu sudah di alam baka. Tuk Ranu tidak bisa lagi menahan luapan emosinya. Abdi dan Arai sama-sama terlonjak mendengar pekikan itu. Sabar dulu Tuk, ujar Abdinya pelan. Cukuplah rasanya sabar, hanya sabar tidak membuahkan apa-apa. Sesampainya di rumah, Tuk Ranu segera menuju kamar Arai, membongkar isi lemarinya, mengeluarkan seluruh pakaian Dara, lalu membawanya ke belakang rumah. Itu milik istriku. Arai memekik, langkahnya cepat menuju datuknya yang sedang menyiram minyak pada tumpukan pakaian itu. Sebatang korek menyala, lalu menyambar pakaian Dara dan tubuh Tuk Ranu ikut disambar api. Akibat hawa minyak yang terpercik di tangan dan bajunya, wanita itu memekik meminta tolong. Tubuhnya ambruk menggelepar di tanah, sedangkan Arai malah menyelamatkan pakaian Dara yang nyaris seluruhnya dilalap api. Abdi Tuk Ranu terkejut melihat pemandangan di depannya. Mereka sontak membasahi kain, lalu melilitkan di tubuh Tuk Ranu. Empu, sudah. Luai pun berusaha menghentikan Arai yang masih gencar memadamkan api sampai tangannya sudah melepuh. Arai dan Tuk Ranu segera dilarikan ke puskesmas. Umay yang dikabari langsung datang ke sana. Arai hanya terluka di bagian telapak tangan, sedangkan datuknya mengalami luka bakar hampir 90% sampai harus dirujuk ke rumah sakit kota. Luai, kau jaga Arai, aku akan membawa datuk ke rumah sakit, pinta Umay. Tidak ada siapapun yang Tuk Ranu miliki lagi selain cucunya yang mulai tidak waras. Untunglah ada Umay yang masih setia. Sekujur tubuh Tuk Ranu melepuh, kulitnya yang keriput mengeluarkan aroma daging hangus merontok berbau sangit. Sekitar 3 jam Tuk Ranu tidak sadarkan diri. Menjelang malam barulah ia siuman. Tuk, panggil Umay pelan. Wanita itu hanya merespon dengan lirikan. Membuka mulut sedikit saja tidak bisa. Memang sudah tampak letih raga itu. Nafasnya pun terputus-putus. Arai, susah payah Tuk Ranu mengumumkan nama cucunya. Arai aman Tuk, dia dijaga oleh Luai, ujar Umay memberitahu agar Tuk Ranu tidak terlalu memikirkan cucunya. Beberapa kali ia mengerang dengan nafas yang sudah berat. Dokter yang bertugas malam itu pun tidak bisa memastikan kesembuhan Tuk Ranu. Berdoa yang terbaik saja Makcik. Tuk Ranu sedang meregang nyawa di ruangan IGD rumah sakit. Tampaknya memang sudah tidak kuat. Di saat seperti itu, ia berusaha untuk mengatakan sesuatu pada Umay. Panggilkan Sadim. Umay pasti tahu Tuk Sadim. Ia pun meminta Abdi untuk segera ke Belantu menemui Tuk Sadim. Pergilah Abdi itu ke Belantu dan sampai di sana hampir jam 11 malam. Tuk Sadim, panggilnya sembari mengetuk pintu. Hentakan tongkat terdengar mendekat. Tuk Sadim membuka pintu dalam keadaan setengah mengantuk. Ia terkejut atas kedatangan Abdi Tuk Ranu malam-malam begini. Kau, ada apa gerangan kemari malam-malam begini? Tanya Tuk Sadim. Tuk, aku hendak menyampaikan pesan Tuk Ranu. Beliau tersambar api sore tadi dan sekarang sedang kritis di rumah sakit umum. Beliau meminta Datuk untuk datang, papar Abdi itu. Lebih terkejut lagi, Tuk Sadim mendengarnya sampai kantuk hilang seketika. Detik itu juga Tuk Sadim pergi bersama Abdi Tuk Ranu. Malam yang semakin larut menambah kegelisahan Tuk Sadim. Memang sejak siang perasaannya gelisah. Ternyata kabar ini jawaban kegelisahannya. Sekiranya kau bisa menceritakan apa yang sudah terjadi. Kenapa Tuk Ranu sampai disambar api? Abdi itu menjelaskan secara detail kejadian siang tadi, termasuk Arai dan juga alasan Arai sampai harus kehilangan akal sehat. Mendengar Abdi itu menjelaskan, rasanya ada ribuan ton beban yang menindih dada Tuk Sadim. Sakit dan sedih bukan kepalang. Mereka berburu dengan waktu. Sampai di rumah sakit, langsung menuju IGD dan tampak wanita itu sudah diambang kematian. Aku tahu kau sudah lelah, maka pergilah dengan tenang, biar Arai aku yang mengurusnya. Dia pun sudah kuanggap sebagai cucu sendiri. Setelah mengucapkan itu, Tuk Sadim menada kedua tangan, lalu membaca doa yang lumayan panjang. Selesai berdoa, ia meniupkan ke telapak tangan, kemudian mengusapkannya di wajah Tuk Ranu. Saat itu juga suara monitor tidak berirama lagi. Tampilannya pun sudah garis lurus. Tuk Ranu sudah berpulang. Semua pun terkejut melihat wajah Tuk Ranu yang tiba-tiba berubah.
Wajah mulus dan cantik sudah berganti dengan keadaan yang seharusnya keriput dan menggelembir. "Susuknya sudah hilang, Mai," lirik Tuk Sadim. Umay memang sudah menyangka sebelumnya, dan malam itu ia menangisi wanita yang selama ini jadi penopang hidupnya. "Karena asalnya dari Belantu, maka makamkan saja dia di Belantu." Dalam keadaan seperti itu, Umay menurut saja. Memang tidak mungkin juga mengebumikan Tuk Ranu di desa sana, sebab para warga sudah terlanjur membencinya. Jasad Tuk Ranu langsung dibawa malam itu juga dan dikebumikan besok pagi. Ironi, ketika yang melayat hanya segelintir orang. "Cuk, datuk kau sudah pulang ke pangkuan yang maha kuasa. Cucu tinggal di sini menemani Datuk Sadim yang sudah tua ini," ujar Tuk Sadim berusaha memberi pengertian pada Arai yang berdiri dengan tatapan kosong sembari meracau. Takdir kelabu menaungi Arai. Utri sampai tidak sanggup melihat orang yang lebih malang darinya. Setelah semalam dapat kabar dari Umay, Kasmi dan Utri pagi-pagi sekali sudah pergi ke Belantu. "Tuk, apa tidak bisa disembuhkan kejiwaan Arai? Tidak sampai hati melihatnya," ujar Kasmi. Tuk Sadim menghela nafas berat, menatap langit yang mulai tertutup awan hitam. Siapapun pasti tidak akan tega melihat kemalangan yang menimpa keluarga Tuk Ranu bertubi-tubi. "Aku tidak bisa memastikan semua itu. Kalaupun harus dibawa berobat, rasanya percuma, karena bukan main gangguan kejiwaan Arai dalam hitungan minggu saja sudah separah ini," sahut Tuk Sadim. Ia menduga bukan hanya perkara kehilangan istri saja, tapi ada hal lain yang mungkin membuat Arai sampai seperti ini. Bisa jadi menanggung karma datuknya. Kini mereka hanya bisa pasrah. Sedih menyebak di hati melihat kondisi Arai sekarang. Dari pemakaman, mereka kembali ke rumah Tuk Sadim untuk bernaung sejenak sebelum akhirnya pulang. Di tengah jalan, Arai malah balik melangkah. "Arai, kau hendak kemana?" Lelaki itu tidak menggubris. Ia berlari kembali ke makam, lalu bersimpuh memeluk gundukan tanah itu. "Kau kesepian kah, Dara?" Miris, makam datuknya sendiri disangka makam sang istri. "Abang," meleleh air mata Utri menyaksikan kepiluan itu. Tuk Sadim mendekat, membisikkan beberapa patah kata agar Arai menurut untuk pulang. Lumayan lama mereka membujuk lelaki yang sudah tidak waras itu, sampai akhirnya luluh juga. "Ayo pulang," ajak Tuk Sadim pada orang yang masih bersamanya. "Duluan saja, aku menyusul nanti," sela Utri. Yang lain telah beranjak, tinggal Utri sendiri yang masih berdiri memandangi nanar makam Tuk Ranu. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Tuk. Kalaulah memang ada sesuatu yang belum tertuntaskan, tolong ikhlaskan saja. Kami pun tidak sampai hati melihat Bang Are macam itu. Sebab abang sayang betul sama Datuk dan Kak Dara." Utri membungkuk mengusap nisan kayu itu beberapa kali, lalu menengadah menatap langit yang sudah sangat mendung. Kehilangan Awang, kepergian kakaknya. Semua kejadian itu sebenarnya hampir juga membuat Utri frustasi. Sakitnya kehilangan mematah lengkung senyum di raut wajah. Ia biarkan agar menguap bersama bulir angan dan tersangkut jerat di langit asa yang usang memudar perlahan, tidak bisa lagi jamahi sekerat hatinya. Utri menyibak sedikit kaos, mengintip simbol perjodohan yang pernah diraja Awang. "Tampaknya kita memang tidak akan bertemu lagi," gumamnya lirih tatkala melihat simbol itu semakin hari semakin memudar. "Aku masih menunggumu sampai detik ini, Awang." Lalu senyum getir itu tersungging lagi. "Wahai hati, kuatlah menjalani hari setelah ini, sebab semua tidak akan sama. Tidak akan ada lagi canda tawa dan kebahagiaan seperti tempo hari. Biarlah cerita itu menjadi kisah usang yang tidak pantas diingat-ingat, tapi tetap tersimpan rapi dalam album kenangan." Setitik air jatuh di kulit. Utri kembali menengadah, disambut oleh rintik hujan yang perlahan turun. Hujan. Utri bergegas meninggalkan pemakaman. Tahu-tahu hujan langsung menyerbu. Utri berlari mencari tempat berteduh dan singgah di sebuah toko yang sudah tutup. Bukan hanya dirinya, tapi ada juga seorang pemuda yang langsung menepikan motornya menghindari hujan.
lupa bawa jas hujan pula, ujar pemuda itu sembari mengibas-ngibas bagian depan bajunya yang basah. Mendengarnya, Utri jadi menoleh. Saat itu juga Utri membeku, jantungnya spontan berdegup kencang, mengantar desiran ke seluruh tubuh. Pemuda itu masih sibuk dengan sebagian bajunya yang basah. Bulir air perlahan mengalir sampai ke pucuk hidung mancung itu, lalu menepik. Awang, pemuda itu menoleh mendengar gumaman Utri. Kedua alis tebalnya bertaut heran melihat keterkejutan Utri. Awang, Utri bergumam lagi karena terlalu terkejutnya. Maaf, kau cakap apa? Pemuda itu memastikan indera pendengarannya agar tidak salah menangkap gumaman gadis di sebelahnya. Bagaimana Utri tidak terkejut melihat pemuda di sampingnya yang sangat mirip dengan pemuda yang dulu selalu datang dalam mimpinya, Awang. Perbedaan fisik keduanya hanyalah dari warna kulit. Bila Awang putih bersih, sedangkan pemuda itu memiliki warna kulit kuning langsat dan sedikit lebih tinggi dari Awang. Sejurus Utri terkesiap. Ia pun sadar bahwa pemuda itu bukan Awang. Mereka berbeda. Tidak cakap apa-apa. Utri sontak memalingkan wajah, menyembunyikan matanya yang sudah meriak hangat di tengah derasnya hujan. Hati mengharu biru tatkala melihat pemuda yang sejatinya bukan pemuda yang selalu hadir dalam mimpinya. Memanglah, karena pemuda di sampingnya manusia nyata, bukan makhluk dari alam lain. Kau warga baru kah? Aku tidak pernah nampak kau di sini. Kalaupun kau orang luar, mana kendaraan kau? Tanya pemuda itu. Aku sedang bertandang ke rumah Tuk Sadim. Utri berujar tanpa menoleh, tidak ingin ada yang melihat air matanya yang sudah mengenang. Pemuda itu mangut-mangut. Rumah Tuk Sadim masih jauh lagi masuk ke dalam sana, lewat kebun-kebun sawit. Sebaiknya kau pulang sebelum gelap. Di kampung itu tidak ada yang tidak kenal dengan Tuk Sadim, salah satu pemangku adat di sana. Utri tidak menyaut, akan heran pula pemuda itu mendengar suaranya yang bergetar menahan tangis. Jika begitu, Utri akan menerobos hujan agar kembali ke rumah Tuk Sadim tidak melewati sore. Utri pergi tanpa permisi. Ia berlari di tengah derasnya hujan. Di saat itu, tangisnya tidak terbendung dan luruh bersama rintik hujan yang menghujam wajahnya. Suara klakson dan motor yang berhenti mendadak membuat Utri terperajat. Naik! Utri tercengang. Pemuda itu rela menerjang hujan hanya untuk memberi tumpangan. Tidak usah, tolak Utri dengan halus. Naiklah biar ku antar sampai rumah Tuk Sadim. Utri tidak punya pilihan lagi dan akhirnya naik dengan ragu-ragu. Keduanya menyusuri aspal di bawah tirai hujan, memasuki jalan perkebunan sawit. Membuat Utri mau tidak mau harus berpegangan erat di pinggang pemuda itu. Sebab jalan tanah merah, penuh kubangan dan licin. Hujan yang semakin lebat serta Utri yang belum kembali membuat Kasmi resah. Ia sengaja duduk dekat pintu untuk memastikan kedatangan anak tirinya. Kemana Utri? Gumamnya gelisah yang mana gumaman itu didengar oleh Umay. Sabar kak, mungkin Utri sedang berteduh, ujar Umay berusaha menenangkan Kasmi yang mulai gelisah. Bersama deru hujan terdengar deruman sangar motor trail. Tampak dua muda-mudi berboncengan mendekati rumah. Utri! Kasmi lekas bangun melihat anak tirinya. Umay dan Tuk Sadim ikut keluar teras memastikan. Utri segera turun dari motor sangar pemuda itu. Tidak lupa pula ia mengucapkan terima kasih. Datuk! Di atas motornya pemuda itu mengangkat tangan menyapa Tuk Sadim. Balik dulu Tuk, pamit pemuda itu, lalu putar balik dan pergi. Ut, dari mana saja kau? Siapa lelaki yang mengantar kau itu? Tanya Kasmi. Sembari menggigil kedinginan, Utri menyahut. Aku terjebak hujan sepulang dari makam. Pemuda itu yang menawarkan diri untuk mengantarku pulang, Mak. Kasmi langsung mengomel. Bukan apa-apa. Ia hanya takut bila Utri menurut saja diajak orang asing. Bagaimanapun, ia tidak ingin kehilangan Utri. Tuk Sadim berujar menepis kecemasan Kasmi. Sudahlah, tidak perlu kau cemas. Pemuda itu mempunyai adab yang tinggi. Dia anak Johar, keluarga terpandang di sini. Namanya Cakra, generasi ke-11 Raja Badau. Utri yang sudah basah kuyup diminta untuk mengganti pakaian dengan meminjam pakaian cucu Tuk Sadim. Kita pulang setelah hujan sedikit reda, ujar Umay pada Luai
yang membawa mobil. Kini, setelah Tuk Ranu tiada, aset-asetnya sepakat akan dijual dan uangnya separuh akan disedekahkan, separuhnya lagi untuk menanggung Arai seumur hidup. Tuk Sadim selaku yang bertanggung jawab akan membagi sepantasnya hasil penjualan itu pada Umay, karena dia selama ini salah satu orang yang setia pada Tuk Ranu. Akan tetapi Umay menolak. Baginya, melihat Arai dirawat dengan baik sudah cukup. Ketika hujan mereda pada pukul 8 malam, mereka pun pamit pulang. Arai, makcik balik dulu. Besok-besok makcik kesini lagi membawakan makanan kesukaan kau selagi kecil dulu. Pamitan itu mengundang air mata. Utri sampai masuk lebih dulu ke mobil karena tidak kuasa. Arai berdiri di samping Tuk Sadim, memandangi mobil sedan yang semakin menjauh dan hilang dalam kegelapan. Masuk cuk, ajak Tuk Sadim. Ia menuntun Arai memasuki kamar, menungguinya sampai tidur karena takut Arai akan melakukan hal yang aneh-aneh bila tidak ditunggui sampai tidur. Setengah mengantuk, Tuk Sadim mendengar deruman motor. Semakin mendekat dan berhenti di depan rumah. Siapa pula? Tuk Sadim bergegas bangun meninggalkan Arai yang sudah tertidur. Sekali membuka pintu, sudah berdiri seorang pemuda. Kau pun buat Datuk terkejut. Diam-diam sudah di depan pintu, sungut Tuk Sadim sembari mengelus dada. Pemuda yang datang tak lain adalah Cakra, hanya tersenyum mendengar itu. Maaf Tuk, Mak suruh aku antar ayam kampung untuk Datuk, ujarnya sembari melirik-lirik ke dalam. Kau ini hendak mengantar ayam atau ada yang kau cari di sini? Kau jangan coba-coba merayu anak dayang orang. Baru selesai kuliah kau itu. Cakra menghela lesu. Tatkala Tuk Sadim dapat membaca pikirannya. Dia cantik lah Tuk. Sudah tidurkah anak dayang orang itu? Terlampau sepi rumah Datuk, selorohnya sambil terkekeh. Tuk Sadim berdecak melihat kelakuan nyeleneh pemuda di depannya. Berlagak betul. Datuk adukan sama bapak kau nanti baru nyaho. Tidak ada siapapun. Anak dayang yang kau cari sudah balik. Kali ini Cakra mendesah kecewa. Yah, tahu macam ini aku tidak akan antar ayam ke sini. Sudah becek, dingin pula. Tuk Sadim membulatkan mata mendengar penuturannya. Tuk Sadim menggelengkan kepala melihat kelakuan anak sulung Johar. Pemuda itu langsung pulang setelah tidak berhasil mengecoh Tuk Sadim dengan satu ayam kampung hidup yang dibawanya. Rupanya wajah Utri mampu membuat Cakra tidak bisa memejamkan mata. Kenapa pula terbayang wajahnya? Alhasil, ia membuat segelas kopi, lalu menyibukkan diri bersama laptop, menghalau wajah-wajah semu dalam pikirannya. Sisa-sisa hujan masih berjatuhan dari ujung atap. Keadaan sama dialami Utri. Malam yang dingin itu ia habiskan dengan merenung. Sungguh, air hujan yang menetes dari pucuk hidung lelaki tadi membuat senyumnya tersungging samar. Dia mirip sekali denganmu, Awang. Utri bermonolog lirih. Ia sudah bertekad akan melupakan sosok Awang, tapi pulang dari makam malah menjumpai orang berwajah serupa. Sudahlah, Utri pun tidak ingin terlarut. Kain lusuh itu ia tarik sebatas leher dan mulai memejamkan mata. Pagi ini disambut oleh hawa dingin. Bulir hujan masih menempel pada dedaunan. Utri bangun setelah suara kepakan kayu terdengar dari dapur. Utri bergegas bangun mendapati Kasmi yang duduk di dekat perapian sembari membelah kayu. Mak, kenapa tidak bangunkan aku? Utri sigap mengambil alih parang yang Kasmi genggam. Namun Kasmi menolak memberikannya. Biar mak saja, kau masih tidur nyenyak, tidak sampai hati membangunkan kau, saut Kasmi. Utri ikut duduk tidak jauh dari Kasmi sembari mencuci talas untuk direbus. Setelah semua yang terjadi, ada baiknya bila mereka memulai dengan semua hal baru. Utri tidak ingin selamanya terlarut. Masih banyak hal yang harus ia lakukan dan gapai, salah satunya membahagiakan Kasmi yang sudah semakin menua. Utri tidak ingin memandang perlakuan Kasmi padanya di masa lalu. Ibu tirinya itu sudah mulai berubah jadi baik dan tiada siapapun lagi yang Utri miliki selain ibu tirinya itu. Mak, boleh aku minta izin untuk bekerja di kedai kopi milik orang tua kawanku? Kasmi berhenti membelah kayu. Tatapannya sendu sekali. Ia tidak yakin bisa mengizinkan Utri bekerja di kedai kopi.
Tahu sendiri bagaimana tempat itu digandrungi kaum jantan. Tidak bisakah bekerja di tempat lain, Ut? Ma trauma kalau mendengar anak dayang bekerja di kedai kopi. Dari penuturan itu, Utri bisa menyimpulkan bahwa Kasmi tidak mengizinkan. Di kota Bertua memang terkenal dengan julukan 1001 warung kopi karena di mana-mana terdapat kedai kopi. Banyak pekerjaan lain, Mak, tapi maksudku sembari menunggu pekerjaan lain, alangkah baiknya aku bekerja dulu di kedai kopi. Aku sudah cukup banyak menghabiskan tabungan Mak, membayar untuk perceraian saja tidak sedikit. Hampir menangis Kasmi mendengarnya. Setelah lama menimang-nimang, ia pun mengizinkan Utri bekerja di kedai kopi. Sepanjang jalan menuju pasar gantung, banyak berjejer kedai-kedai kopi, dan salah satunya kedai kopi tempat Utri bekerja. Pagi-pagi sekali Utri berangkat karena harus bergantian jaga dengan kawan yang bekerja semalam. Kedai kopi itu memang buka 24 jam, sehingga mempunyai 3 pekerja. Namun, Utri sampai di sana hampir jam 9. Ban motor yang bocor jadi penyebabnya. Bang Surya, maaf, aku kesiangan. Ban motor bocor tadi, Bang. Lelaki yang bekerja shift malam itu mengangguk maklum, lalu mengemasi barang-barangnya setelah Utri datang. Kalau singkong sudah matang, kau antar pada lelaki di sana. Tunjuk Surya pada lelaki yang duduk membelakangi mereka. Utri mengangguk patuh, kemudian mengantarkan sepiring singkong goreng pada lelaki itu. Ini, Bang, suguhnya di atas meja. Ketika lelaki itu mendongak, keduanya sama-sama terkejut. Utri tidak akan lupa pada seraut itu. Mereka saling melempar pandang sampai Utri sendiri jengah membuang muka. Sejurus kemudian, ia kembali memandang, tapi kali ini pada laptop dan setengah gelas kopi di atas meja. Kau pesan kopi 1 gelas, tapi duduk sampai berjam-jam. Cakra membelalakan mata saat Utri berani mengejeknya. Masih mending aku duduk berjam-jam daripada sehari-harian. Utri malas meladeninya, kemudian berlalu tanpa disuruh. Dari pertemuan kedua itu, hampir setiap hari Cakra datang ke kedai kopi, membuat Utri jengkel. Aku perhatikan setiap hari, kau ke kedai kopi ini, padahal rumah kau di Belantu sana. Tidak adakah kedai kopi di sana? Kau sengaja ingin bertemu aku kan? Sindir Utri pedas. Cakra berdecak mengejek sembari menyahut. Di mana kau membeli rasa percaya diri itu? Tinggi sekali. Utri terengah-engah. Ia sedikit malu, tapi tidak ingin sampai kehilangan muka. Jantan sedikit, kalau kau memang sangat-sangat ingin bertemu, datanglah ke rumahku. Jangan kau sok-sokan mengopi di sini. Rumahku di Jalan Lenggang sana. Utri langsung melengos meninggalkan keterkejutan di wajah Cakra. Di balik etalase, Utri terkikik geli, apalagi melihat Cakra yang melongo setelah sindirannya tadi. Wajah terkejut kau pun sama persis dengan Awang. Baru tadi terkikik, kini Utri berujar lirik. Mungkin karena merasa malu, Cakra pun pergi meninggalkan sedikit kopinya yang sudah dingin dan tidak beraroma lagi. Senja sudah merayap di batas desa dan waktunya Utri pulang. Ia pulang dengan perasaan riang setelah menerima gaji pertama di minggu ini. Gaji pertama akan ia persembahkan seluruhnya pada Kasmi. Sudah mendekati rumah, Utri melihat sebuah mobil terparkir di halaman. Pintu pun tampak terbuka lebar. Ada apa di rumah? Utri mempercepat langkah dan suara kelakar di dalam sana membuat Utri semakin penasaran. Baru saja menyetor muka, ia sudah dibuat syok oleh lelaki yang duduk manis di depan Kasmi. Kemudian Utri melirik bergantian orang yang ada di ruang tamu. Ini anak awak baru pulang, cetus Kasmi sembari melambai. Utri duduk di sampingnya. Perasaan Utri sudah tidak nyaman. Ia pun menduga yang bukan-bukan. Berapa buah tangan di atas meja semakin memperkuat dugaannya. Ada apa ini, Mak? Yang Utri tanyai adalah Kasmi, tapi yang menjawab malah lelaki di depannya. Jangan sampai aku disebut tidak jantan karena menemui anak dayang orang ini di kedai kopi. Sekarang aku datang membawa niat sungguh-sungguh. Aku hendak meminang kau, jelasnya tanpa basa-basi. Kami pun terkejut dengan niat anak kami yang tiba-tiba ini. Tapi kalau Cakra sudah serius ini, kami sebagai orang tua mendukung saja, Johar menimpali.
Di tempat duduknya, Cakra menyeringai menatapi keterkejutan yang kali ini menghinggapi Utri. Utri tersenyum canggung, lalu permisi membuat minuman. Padahal ia sengaja menghindari rasa keterkejutannya. "Makcik, aku permisi juga, hendak bicara pada anak dayang makcik." Cakra undur diri dari ruang tamu, menemui Utri yang berdiri melamun di samping meja. "Jangan termenung, nanti lelimunan." Sungguh Utri terlonjak dengan bisikan itu. "Kau ini..." Satu kepalan tangan Utri mendarat di lengan Cakra membuatnya mengaduk. "Betullah apa yang kau cakap. Kalau kau lelimunan sampai dibawa ke alam gaib, rugilah aku tidak jadi kawin." "Siapa yang nyuruh kau datang? Memang aneh kau ini, datang-datang langsung melamar pula." Utri menggerutu sepanjang jalan setapak di rumahnya sampai Cakra jadi tersenyum-senyum sendiri. Setelah puas menggerutu, Utri diam. "Sudah puas? Kalau sudah, giliranku sekarang." Dengan bodohnya pula Utri mengangguk mempersilahkan Cakra mengeluarkan isi hatinya. Kalau lelaki sudah mengajak menikah, tandanya memang sudah serius. Kenapa aku setiap hari jauh-jauh mendatangi kedai kopi? Semua itu hanya untuk melihat kau. Sejak aku mengantar kau pulang hari itu, kau tidak tahu bahwa malamnya aku kembali mendatangi rumah Tuk Sadim hanya ingin melihat kau sekali lagi. Tapi sayangnya kau sudah pulang dan bertemu kau lagi di kedai kopi. Aku anggap takdir baik. Aku tak main-main mendatangi kau bersama orang tuaku. Memang aku telah meniatkan ingin meminang kau." Utri hanya diam mendengar kalimat yang membuat perasaannya mengawang. Namun sesaat ia tersadar menepis pelan tangan Cakra yang menggenggam jemarinya. "Harusnya kau tidak datang, apalagi dengan niat meminang, karena kau belum tahu bagaimana kisahku." Liris sekali Utri berbicara mengantarkan pilu yang tidak berkesudahan. "Aku tahu semua kisah kau. Kau yang sudah memiliki suami di dua alam kan? Mak kau telah bercerita semuanya dan aku tidak perlu mengungkit masa lalu itu. Bila aku hendak menikahimu, berarti aku harus siap menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan kau, serta baik buruknya masa lalu kau." Lantas, bagaimana Utri tidak meleleh dengan ucapan itu? Air matanya sampai berjatuhan karena terharu. Hari ini desa sedang riuh karena sedang digelar acara Maras Tahun, acara tahunan yang dilakukan saat panen raya tiba. Semua warga desa menyambut sukacita acara tahunan itu. Mereka tampak sibuk dengan berbagai aktivitas untuk menyemarakan acara, tidak terkecuali Utri. Ia keluar dari kamar setelah mematut-matutkan diri di depan cermin. Kebetulan bersih borok dengan suaminya di depan pintu. "Yang, macam mana penampilanku? Pantaskah kalau memakai baju ini?" tanyanya meminta pendapat sang suami. Ia memang ikut dalam kelompok yang akan menyuguhkan tari tumbuk lesung pada acara siang ini. Cakra bertopang dagu memerhatikan istrinya dari atas ke bawah, lantas menyeringai. Entah apa yang membuatnya tersenyum seperti itu. "Yang, bagus tak?" Utri bertanya sekali lagi, sebab suaminya hanya diam sembari tersenyum-senyum. "Bagus? Tapi lebih bagus kalau tidak pakai apa-apa. Mari tidur siang." Sontak Cakra menggendong Utri kembali ke kamar sampai istrinya itu memekik minta diturunkan. "Yang, turunkanlah." Tak lama terdengar seorang berseru, "Ut, ayo ke lapangan." Mila datang mengajak Utri karena mereka akan segera tampil. "Tunggu Mil, aku keluar sekarang." Akan tetapi bukan Utri yang keluar, melainkan Cakra. Kepalanya menyembul dari pintu rumah. "Kau duluan saja, bawa batang lesung itu, sekalian kau buang saja kalau perlu." Cakra mengeluarkan uang 100.000 dari dompetnya. "Ini untuk kau dan pergilah, jangan sampai terlambat." Ia pun lekas menutup pintu, melesat ke kamar. Kelakuannya membuat Mila ternganga. "Mila, tunggu aku Mil." Di dalam kamar Utri masih berteriak-teriak. "Ut, kau serius tidak akan pergi?" Justru Cakra yang kembali menyaut. "Pergilah, istriku ingin tidur siang." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.